Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sumarni dari Lokal 3 MPIA. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar filsafat pendidikan, hubungan manusia dan pendidikan, dan beberapa aliran dalam filsafat pendidikan. Yang pertama adalah konsep dasar filsafat pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara harfiah filsafat diartikan sebagai cinta terhadap kebenaran atau cinta terhadap kebijaksanaan. Pendidikan diartikan sebagai sebuah proses atau tindakan belajar. Nah, dalam hal ini, filsafat pendidikan diartikan sebagai upaya-upaya berpikir kritis, sistematis, radikal, universal terhadap persoalan-persoalan tentang seluk-beluk pendidikan dan kemajuan dari pendidikan itu sendiri. Yang menjadi objek kajian dalam filsafat pendidikan sebenarnya sama halnya dengan filsafat secara umum, yakni mengenai realitas yang mungkin ada, yang ada dan yang mungkin ada. Nah, namun dalam filsafat pendidikan ini lebih ditekankan pada upaya-upaya perenungan terhadap realitas yang terdapat dalam dunia pendidikan, yang mana upaya perenungan tersebut nantinya akan menghasilkan kebenaran atau kebijakan-kebijakan yang berguna untuk memajukan pendidikan. Lalu ruang lingkup filsafat pendidikan, yaitu semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk memahami dan juga mengerti mengenai hakikat pendidikan itu sendiri, seperti bagaimana pelaksanaan pendidikan yang baik, bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Lalu manfaat dan juga tujuan dalam pendidikan, yang pertama adalah membantu menemukan masalah dalam pendidikan dan solusinya. Yang kedua adalah memberikan informasi yang komprehensif, sistematis, dan juga mendalam terkait hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan dan juga mendesain konsep pendidikan. Yang ketiga adalah memberikan dorongan untuk melakukan berbagai aktivitas pendidikan secara sistematis dan juga mendalam. Yang keempat adalah memberikan informasi mengenai proses pendidikan, misalnya bermutu atau tidaknya pendidikan tersebut, tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan tersebut. Yang menjadi sumber pokok dalam filsafat pendidikan yaitu manusia, lingkungan, dan juga sekolah. Lalu mengapa sih dunia pendidikan itu memerlukan sentuhan kajian filsafat? Karena dalam berbagai persoalan filsafat dalam pendidikan itu selalu berhubungan dengan tugas pendidik dan juga semua petugas kependidikan. Misalnya merumuskan orientasi, kurikulum, silabus, strategi, media pembelajaran, dan sebagainya. Dan hal itu dapat diterapkan jika guru memiliki kemampuan berpikir yang logis, sistematis, komprehensif, universal, dan juga radikal. Lalu hubungan antara manusia dan juga pendidikan. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang telah diberikan akal dan juga pikiran. Hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Adapun secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, yang dari bahasa Latin berarti manusia yang tahu. Dalam hal ini, manusia dianggap sebagai sebuah spesies primata yang dalam golongan mamalia yang memiliki otak berkemampuan tinggi. Selain itu, lalu pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses mengubah sikap atau perilaku sekelompok atau seseorang untuk menjadikannya menjadi manusia yang lebih dewasa melalui belajar. Atau pendidikan diartikan sebagai sebuah tindakan atau proses belajar. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Karena tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk memanusiakan manusia dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Jadi hubungan antara manusia dan pendidikan itu sangat erat. Manusia dia memiliki akal dan juga pikiran. Nah, untuk mengembangkan akal dan pikiran yang dia punya, manusia memerlukan yang namanya pendidikan. Karena dengan pendidikan, manusia itu mampu mengembangkan kehidupannya dan memuaskan rasa keingintahuannya. Dan manusia menjadi subjek maupun objek dalam pendidikan. Lalu terdapat beberapa aliran dalam filsafat pendidikan. Yang pertama adalah idealisme, yang berasal dari kata idea. Idealisme
yang berasal dari kata idea yang berarti gagasan, ide, atau sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini berpandangan bahwa kebenaran itu terletak pada ide, bukan materi. Aliran ini memang lebih mengedepankan akal pemikiran manusia, sehingga sesuatu itu terwujud atas dasar pemikiran manusia. Dalam hal pendidikan, yang menjadi tujuan pendidikan aliran ini adalah mendorong anak didiknya untuk mencari kebenaran dengan mengembangkan kemampuan berpikir mereka, sehingga menjadikan anak didik itu mampu menggunakan akal dan idenya yang mereka punya dengan baik. Kurikulum yang digunakan adalah pendidikan liberal, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir, dan juga pendidikan praktis, yaitu penyiapan keterampilan untuk memperoleh pekerjaan. Metode yang digunakan ada dua, yaitu metode dasar yang cara penyampaiannya dengan cara bermain, yaitu pada tingkat PAUD, TK, dan juga SD, dan metode tinggi yang cara penyampaiannya dengan berpikir kritis, yaitu pada tingkat SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini, peserta didik itu dianggap sebagai sebuah subjek yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam dirinya, sehingga peserta didik bebas dalam mengembangkan bakat dan kemampuannya. Sedangkan di sini, peran guru adalah hanya sebagai wahana atau fasilitator yang mengantarkan peserta didik mengenal dunianya lewat materi dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga bertugas menciptakan lingkungan pendidikan yang baik bagi siswa. Yang kedua, ada materialisme, yang merupakan aliran yang berpandangan bahwa kebenaran itu terletak pada materi, bukan ide ataupun roh. Aliran ini berpandangan bahwa materi itu adalah primer dan ide adalah sekunder. Karena itu, materi itu ada lebih dulu baru kemudian ide. Nah, dalam hal pendidikan, yang menjadi tujuannya adalah perubahan perilaku, mempersiapkan manusia sesuai dengan kapasitasnya untuk dapat bertanggung jawab di kehidupan sosial dan juga pribadinya. Metode yang digunakan adalah stimulus respon, di mana guru itu harus pandai dalam memberi rangsangan kepada siswanya. Selain itu, metode ceramah juga diterapkan dalam hal ini. Lalu, kurikulumnya harus mencakup berbagai pengetahuan yang dapat dipercaya dan juga diorganisasi. Dalam hal ini, siswa bersifat pasif, karena siswa tidak diberi ruang kebebasan, dan mata pelajaran yang mereka terima pun itu sudah disusun dan dirancang oleh guru. Jadi, siswa itu dipersiapkan untuk hidup sesuai dengan kehendak guru atau orang tuanya. Maka dalam hal ini, kompetensi siswa itu kurang berkembang dengan baik. Sedangkan guru di sini bersifat aktif, karena guru memiliki kekuasaan dalam mengontrol dan juga merancang proses pendidikan. Pelajaran pun lebih banyak diketahui oleh guru. Maka dari itu, siswa di sini hanya mengikuti skenario yang telah disusun oleh guru. Lalu, pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata Yunani yang berarti perbuatan atau tindakan. Aliran ini mengajarkan bahwa pemikiran itu mengikuti tindakan. Aliran ini berpandangan bahwa kriteria dari kebenaran itu adalah apakah sesuatu itu memiliki atau membawa akibat praktis di kehidupan nyata. Maka dari itu, kebenaran bersifat relatif. Aliran ini juga menerima segala apapun itu asalkan membawa akibat praktis. Yang menjadi tujuan pendidikan dalam aliran pragmatisme ini adalah memberikan pengalaman-pengalaman empiris kepada anak didiknya yang nantinya berguna untuk membantu mereka dalam memecahkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat dan juga perorangan. Kurikulumnya harus mencakup berbagai pengalaman-pengalaman yang telah teruji dan sesuai dengan bakat maupun minat anak didiknya. Metode yang digunakan adalah metode aktif, yaitu metode learning by doing atau belajar sambil bekerja, dan problem solving, yakni kemampuan pemecahan masalah. Dalam hal ini, siswa itu dianggap sebagai sebuah organisme yang rumit yang terus tumbuh. Dan sedangkan seorang guru di sini bertugas sebagai fasilitator, mengawasi dan juga membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Selain itu, model pembelajarannya adalah anak didik di dalam kelas dibuat seperti kelompok, sehingga anak didik itu akan bersama-sama merasa terlibat dalam sebuah masalah dan juga pemecahannya. Jadi, peserta didik ikut aktif dalam sebuah pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Lalu, eksistensialisme, yang berasal dari kata eksistensi, yang merupakan akar kata dari
kata X yang berarti keluar dan eksistensi yang berarti berdiri. Artinya manusia berdiri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia itu sadar bahwa dirinya itu ada. Aliran ini memang lebih menekankan kepada manusia, yaitu manusia dipandang sebagai makhluk yang harus terus bereksistensi. Hakikat pendidikan dalam aliran ini adalah menghendaki agar pendidikan itu selalu melibati peserta didiknya dalam memilih untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dan menemukan jati dirinya. Yang menjadi tujuan pendidikannya adalah mendorong setiap individu untuk mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kurikulumnya adalah kurikulum liberal, yakni yang merupakan landasan kebebasan bagi manusia, kebebasan yang memiliki aturan-aturan. Maka dari itu, sikap hormat kepada kebebasan semua itu perlu diajarkan dalam hal ini. Aliran ini juga berpandangan bahwa semua materi itu penting, karena akan membantu siswa menemukan dirinya dan sadar akan dunianya. Selain itu, metode yang digunakan adalah dialog, diskusi, main peran, dan metode apapun yang memberikan kebebasan bagi siswa untuk bereksplorasi memaknai dirinya. Nah, dalam hal ini, guru itu memberikan kebebasan kepada siswanya dalam memilih dan memberi mereka pengalaman-pengalaman untuk membantu mereka menemukan dunianya, menemukan jati dirinya. Sedangkan siswa di sini bebas dalam memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Dalam proses pembelajaran, siswa juga ikut aktif, bukan hanya sebagai seorang penonton saja. Siswa juga dituntut untuk giat seperti gurunya. Lalu selanjutnya aliran progresivisme, yang merupakan aliran yang ingin kemajuan yang cepat. Dalam hal pendidikan, aliran ini berpandangan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada peserta didik, tapi harus berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah memberikan keterampilan dan alat-alat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang terus-menerus mengalami perubahan. Nah, alat-alat yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan dalam pemecahan masalah. Kurikulumnya tidak beku, artinya dapat direvisi dan juga dapat diubah, yakni berdasarkan pengalaman siswanya. Salah satunya adalah laboratorium, di mana di dalamnya terdapat berbagai kegiatan eksperimen yang setiap kegiatannya itu terinci. Metode yang digunakan adalah problem solving, yakni kemampuan pemecahan masalah, dan pendidikan demokratis yang menghargai setiap potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, dalam hal ini guru itu lebih pasif karena guru hanya bertugas membimbing siswanya dalam pemecahan masalah, sedangkan siswa di sini menjadi titik sentral dalam pembelajaran. Siswa harus lebih aktif dan bebas dalam memilih pilihannya, dan siswa diharapkan untuk menjadi anak didik yang memiliki kemampuan berpikir yang baik, kreatif, dan juga inovatif. Lalu aliran berikutnya adalah perennialisme, yang berasal dari kata perennial, yang berarti abadi atau kekal. Aliran ini merupakan aliran yang menekankan kebenaran, di mana dalam pendidikannya itu dijelaskan pentingnya berproses dalam belajar dan tanpa mengesampingkan nilai kebudayaan. Aliran ini dianggap sebagai regressive to culture, yakni kembali atau mundur pada kebudayaan lama. Yang menjadi tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah memastikan bahwa para siswanya itu mendapatkan pengetahuan berdasarkan gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip yang tidak berubah. Lalu kurikulumnya adalah menekankan pada intelektual siswa, berpusat pada materi dan disiplin ilmu, matematika, sastra, dan sebagainya. Lalu yang menjadi metodenya adalah membaca berbagai karya-karya agung yang membuat mereka itu berkenalan dengan prestasi di masa lalu. Lalu dalam hal ini siswa itu bersifat pasif, yakni tidak diberi ruang kebebasan. Siswa hanya menerima semua pelajaran yang diberikan oleh guru. Sedangkan guru di sini lebih aktif, yakni memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada siswanya. Proses pelajaran pun itu dikuasai atau berpusat kepada gurunya, karena pendidikan dalam aliran perennialisme ini diartikan sebagai proses transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran abadi. Selanjutnya adalah esensialisme,
yang merupakan aliran yang ingin kembali pada kebudayaan lama. Mungkin perennialisme dan esensialisme ini sekilas memang tampak sama, tapi bedanya adalah perennialisme dia mencari hasil karya besar di masa lampau, sedangkan esensialisme ini menggunakan hasil karya besar tersebut untuk dihubungkan dengan masalah pada dewasa ini. Yang menjadi tujuannya adalah meneruskan warisan budaya dan juga warisan sejarah melalui pengetahuan inti dan menginginkan manusia kembali pada kebudayaan lama agar membentuk manusia yang bahagia dunia akhirat. Kurikulumnya hampir sama dengan perennialisme, yakni berpusat pada materi. Pada pendidikan dasar, dia diajarkan membaca, menulis, menghitung, sedangkan pada pendidikan menengah lalu diperluas lagi dengan mempelajari matematika, sains, sastra, dan lain-lain. Nah, metode yang digunakan adalah tradisional, yakni menekankan pada inisiatif gurunya. Di sini, peran guru itu dipandang sebagai orang yang terdidik dan menjadi model yang baik untuk ditiru oleh anak didiknya. Dan pelajaran atau proses pembelajaran di sini berada di bawah penguasaan atau di bawah kendali guru. Sedangkan siswa di sini pasif, yakni menerima pengajaran yang diberikan oleh gurunya. Dan siswa di sini dalam sekolah itu untuk belajar, bukan mengatur mata pelajaran. Jadi pembelajaran berpusat kepada guru. Aliran selanjutnya adalah rekonstruksionisme yang berasal dari kata rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Aliran ini berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Rekonstruksionisme ini merupakan aliran kelanjutan dari progresivisme. Nah, dalam hal pendidikan yang menjadi tujuannya adalah membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan juga politik yang dihadapi manusia dan mengajarkan keterampilan yang diperlukan. Nah, kurikulumnya adalah materinya berisikan masalah yang memungkinkan untuk terjadi di masa depan seperti sosial, ekonomi, politik yang berorientasi pada masa depan. Lalu metodenya adalah learning by doing, yakni belajar sambil bekerja yang didasarkan pada prinsip demokrasi. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator, yaitu mendorong siswanya untuk dapat berpikir alternatif dan memecahkan masalah, dan guru harus menunjukkan rasa hormatnya terhadap semua budaya. Lalu peran siswa di sini dituntut untuk aktif, maksudnya aktif dalam mengemukakan pendapat dan juga pemikirannya. Dan di sini peserta didik itu memperoleh pendidikan moral dan karakter sejak dini. Aliran selanjutnya adalah Marxisme yang dicetus oleh seorang tokoh yang bernama Karl Marx, di mana aliran ini muncul sebagai bentuk dukungan bahwa kaum buruh itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk membantu mereka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia, terutama pada kaum buruh melalui pendidikan. Selain itu, membangun karakter manusia yang unggul dan membentuk kecerdasan sosialis. Nah, dalam hal ini peserta didik yang dimaksud ini adalah berasal dari kaum buruh yang berumur 7 tahun ke atas, yang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti kaum borjuis. Selain itu, mereka memperkenalkan sebuah metode pembelajaran, yakni banking concept, di mana ini merupakan sebuah pendekatan di mana guru itu memilih isi pelajaran yang akan mereka ajarkan dan peserta didik dituntut untuk menyerapnya. Lalu yang terakhir adalah pendidikan totalitarianisme yang merupakan bentuk pemerintahan yang mengatur dan juga menegaskan kontrol secara bebas atas kehidupan rakyatnya. Yang menjadi tujuannya di sini adalah membuat rakyat itu menjadi alat negara. Berarti dalam hal pendidikan, rakyat itu dituntut nantinya untuk berperan atau berkontribusi terhadap negaranya. Nah, di paham otoriter yang menganut paham pemerintahan totaliter ini,
pemerintah akan membatasi kebebasan individu dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan yang uniform bagi semua anak didik. Nah, itulah beberapa aliran dalam filsafat pendidikan. Sekian dari penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dimengerti, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.